Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sudah siap untuk mengikuti materi hari ini? Siap. Baik, untuk hari ini siapa ya yang nggak masuk? Tommy. Kemana Tommy? Tommy katanya sakit, Bu. Oh ya udah, kita doakan semoga dia cepat sembuh ya. Amin. Baiklah, silakan salah satu untuk memimpin doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, hari ini kita mengulang dulu materi minggu lalu ya. Saya ingin bertanya, siapa pendiri dinasti Umayyah? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Anies. Pendirinya Umayyah bin Abu Sofyan. Ya, betul. Selanjutnya ya, apa latar belakang yang menyebabkan runtuhnya dinasti Umayyah? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Banyak pemimpin berfoya-foya dan hidup mewah. Kedua, sistem pemerintahan monarki. Ketiga, adanya perang saudara. Dan yang keempat, adanya kekuatan Abbasiyah yang ingin menghancurkan Umayyah. Ya benar, tepuk tangan semuanya. Baik, sekarang kita masuk materi yang baru ya, tentang dinasti Abbasiyah. Ya. Dinasti Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, yakni dinasti Umayyah yang telah digulingkannya. Dinasti Umayyah berdiri pada tahun 132 Hijriah atau 705 Masehi, yang didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah sekaligus sebagai khalifah pertama. Pusat pemerintah dinasti Abbasiyah itu berada di kota Baghdad. Mengapa memilih kota Baghdad? Karena wilayah Baghdad yang cukup luas dan tanahnya yang subur, serta letak Baghdad yang sangat strategis dan mudah dijangkau dari berbagai wilayah, sehingga memungkinkan banyak pendatang khususnya intelektual untuk datang. Dinasti Abbasiyah dipimpin oleh 37 khalifah yang memerintah selama 505 tahun. Dinasti ini mencapai puncak keemasan yaitu yang pertama pada masa Abu Ja'far Al-Mansur pada tahun 136 sampai 158 Hijriah. Selama memerintah, ia mendirikan ibu kota baru dengan istananya bernama Madinat. Yang kedua yaitu Harun Al-Rashid yang memerintah pada tahun 170 sampai 193 Hijriah. Masa ini dikenal juga dengan masa keemasan dinasti Abbasiyah atau The Golden Age of Islam, di mana Baghdad menjadi pusat kekuasaan pemerintahan. Selain itu, Harun al-Rashid juga memberikan perhatian yang lebih terhadap kesejahteraan rakyatnya serta mendorong ilmu pengetahuan dan teknologi, perdagangan, wilayah kekuasaan dan peradaban Islam. Yang selanjutnya yaitu Khalifah Al-Ma'mun yang memerintah pada tahun 198 sampai 218 Hijriah. Khalifah Al-Ma'mun merupakan khalifah yang menyokong ilmu pengetahuan dan menempatkan para intelektual dalam posisi yang mulia dan sangat terhormat. Pada era kepemimpinannya, kekhalifahan Abbasiyah itu menjelma sebagai adik kuasa dunia yang sangat disegani oleh dunia lain. Wilayah kekuasaan Islam juga terbentang, mulai dari pantai Atlantik di barat hingga tembok besar di Cina. Yang keempat yaitu Khalifah Al-Mu'tasim yang memerintah pada tahun 218 sampai 227 Hijriah. Ia berhasil menumbuhkan minat para pelajar muslim dan barat untuk mendalami ilmu pengetahuan di kota Baghdad. Pada masa inilah lahir seorang ahli matematika muslim yang dikenal Al-Kindi. Selanjutnya yaitu fase hancurnya atau runtuhnya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah hancur pada tahun 590 Hijriah atau 1194 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Ada dua faktor yang mempengaruhi runtuhnya dinasti Abbasiyah.
Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam pemerintahan itu. Salah satunya yaitu gaya hidup mewah di kalangan penguasa dinasti Abbasiyah. Yang kedua, persaingan antar bangsa. Dan yang ketiga, kemerosotan ekonomi. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini dipengaruhi oleh pengaruh dari dunia luar. Salah satunya yaitu perang salib yang berlangsung beberapa gelombang dan menelan banyak korban. Selain itu, serangan tentara Mongol ke wilayah kekuasaan Islam. Baik anak-anak, apakah ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Silakan Mbak Irma. Pada tahun berapakah Mongol menyerang Abbasiyah? Mongol menyerang Abbasiyah yaitu pada tahun 1258 Masehi. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, selanjutnya kita akan membentuk kelompok ya. Ibu guru akan membagi dua kelompok. Kelompok pertama Mbak Eva dan Mbak Irma. Kelompok kedua yaitu Mas Rofek sama Mbak Anis. Silakan berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Baik, silakan masing-masing dari kelompok untuk mendiskusikan proses lahirnya Bani Abbasiyah. Ibu guru kasih waktu 10 menit. Baik, sudah cukup ya waktunya untuk diskusi. Sekarang Ibu akan memilih perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya tadi. Silakan untuk Mbak Anis menjelaskan hasil diskusinya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang merupakan saya sendiri, Anis, dan teman saya, Rofik. Saya akan mempresentasikan tentang dinasti Abbasiyah. Berdiri pada tahun 1302 Hijriah atau 705 Masehi dan runtuh pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Pendirinya yakni Abu Abbas As-Sofa dan pemerintahannya di Baghdad, pusat pemerintahannya. Nah, puncak keemasannya ini terdapat 4 khalifah. Yang pertama Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Al-Rasyid, Al-Ma'mun, dan Al-Mu'tasim. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kesimpulan materi hari ini yaitu dinasti Abbasiyah memerintah selama 505 tahun yang dimulai pada tahun 132 Hijriah sampai dengan 590 Hijriah. Dinasti Abbasiyah itu didirikan oleh Abu Abbas As-Safah dan pusat pemerintahannya berada di kota Baghdad. Masa keemasan dinasti Abbasiyah itu pada masa Harun Al-Rasyid. Dinasti Abbasiyah runtuh antara tahun 590 Hijriah sampai 656 Hijriah yang dilatar belakangi oleh dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Baik, di sini Ibu akan menanyai salah satu dari kalian tentang materi hari ini. Apakah kalian paham atau hanya didengarkan saja? Paham. Baiklah, saya akan bertanya kepada salah satu dari kalian. Saya ingin bertanya kepada Mas Rofik. Apa faktor runtuhnya dinasti Abbasiyah? Internal. Bu, gaya hidup mewah di kalangan penguasa. Yang kedua, persaingan antara bangsa. Yang ketiga, kemerosotan ekonomi. Baik, yang lain juga sudah paham kan? Paham, Bu. Oke. Apabila Ibu Guru ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Marilah kita tutup materi hari ini dengan bacaan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallah
illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.